Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebenarnya apa yang akan terjadi di pengadilan nanti bisa kita katakan head to head antara Jokowi versus Rismon CS atau Roy Suryo CS. Dan yang akan terjadi di pengadilan itu adalah adu pembuktian. Jokowi akan membuktikan bahwa ijazahnya, dalam hal ini ijazah S1 UGM-nya asli. Rismon Sianipar CS akan membuktikan bahwa ijazah yang ada pada Jokowi itu palsu. Ya kan begitu pertarungannya. Ya memang sih dalam hal alat bukti saja pun sudah bisa kita katakan tidak imbang. Karena Jokowi membawa barangnya. Sementara pihak Rismon CS ini akan membawa foto barangnya. Ya dari sini aja sudah tidak imbang gitu ya kan. Ijazah Jokowi sudah diperiksa di labor forensik Polri. Di satu pihak, ijazah Jokowi yang dalam bentuk foto itu juga sudah diteliti oleh Rismon CS. Sudah sama-sama melakukan penelitian dengan versi masing-masing dan ya tentu saja dengan alat bukti yang kita katakan tidak imbang tadi. Ya itulah faktanya dan itulah konsekuensinya gitu kan. Permasalahannya pada kubu Rismon CS ini, terutama Rismon dan Roy Suryo, karena mereka setelah melakukan yang katanya penelitian itu dengan mengexamine lah istilahnya kan, menelaah atau meneliti foto dari ijazah yang bisa diduga atau bisa juga diyakini identik dengan ijazah yang dipegang oleh Jokowi. Mereka ini terutama Rismon Sianipar dan Roy Suryo sudah membuat kesimpulan dan menyatakan bahwa ijazah Jokowi yang dipegang oleh Jokowi berkasnya yang otentik itu palsu. Hanya dengan itu tadi, meneliti foto yang kualitas gambarnya pun sangat rendah karena di-download dari media sosial dan juga fotonya itu tidak presisi lah istilahnya. Kalau kita lihat yang dikatakan di-upload oleh Dian Sandi itu kan posisinya agak-agak miring gitu. Jadi kualitas gambarnya sangat rendah baik dari sudut pengambilan gambar maupun resolusinya itu sangat rendah untuk dijadikan bahan atau objek penelitian atau sampling lah. Ya makanya bagi saya itu sangat rendah kualitasnya dan penelitiannya bisa dikatakan abal-abal. Ya tapi mereka sudah yakin banget dan menyebarluaskan ke masyarakat bahwa dengan hasil penelitian mereka yang ilmiah itu ya dalam tanda kutip itu, dengan keahlian mereka beserta gelar-gelar mereka lah yang doktor dari misalnya Yamaguchi University, ada juga yang ahli telematika. Ya setidaknya 2 orang ahli ini yang memang ya mereka memang juga ahli gitu kan, tetapi mungkin masih butuh sertifikasi dalam hal digital forensik, yaitu permasalahan yang ada pada Rismon CS ini. Kalau setelah mereka melakukan penelitian, hasilnya hanya lebih kurang mereka mengatakan kami meragukan keaslian ijazah Jokowi. Ya mungkin tidak perlu Pak Jokowi itu melapor ke polisi karena orang ragu atau percaya itu tidak bisa dihukumi juga. Misalnya saya sendiri, saya meragukan keaslian ijazah Jokowi. Ya Jokowi tinggal bilang terserah kamu. Ya begitu. Kecuali saya ya ikut-ikutan bilang ijazah Jokowi palsu. Paling dia nyetak di Pramuka. Paling dia cuman begini begitu. Itu saya bisa dilaporkan juga oleh Pak Jokowi. Jadi intinya nanti kan di pengadilan itu kan adu pembuktian. Silakan aja dua pihak ini berangkat ke pengadilan dengan modal masing-masing. Rismon CS ini kan sudah punya modal penelitian foto. Jokowi sudah punya modal juga penelitian labor forensik. Ya begitu aja, silakan aja ke pengadilan. Nanti di sana akan dilihat kualitasnya kan, kualitas pembuktian gitu kan.
Ya tadi sudah jelas, yang satu bawa barangnya, yang satu bawa foto barangnya. Dari situ saja sudah jauh sekali kalahnya yang bawa foto barang ini. Belum lagi nanti kalau ditanya soal legal standing, kapasitas. Tentu saja nanti Rismon CS kan di pengadilan akan duduk sebagai terdakwa, bukan sebagai saksi ahli atau sebagai ilmuwan. Sekarang ini sudah ada tersebar video atau semacam berita bahwa Rismon CS ini tidak percaya kepada uji labor forensik Polri gitu kan. Harusnya dibawa ke mana lagi yang independen gitu, yang bisa dipercaya gitu kan. Ya itu tidak perlu begitu, karena kan ini Rismon CS ini kan mereka percaya dengan penelitian yang mereka lakukan itu, yang hanya menelaah foto yang diupload ke medsos yang kualitasnya sangat rendah dan posisinya juga miring gitu, dan mereka sudah membuat kesimpulan. Di situ permasalahannya, mereka sudah membuat kesimpulan sekian ribu persen, apa persen berapa gitu, bahwa ijazah Jokowi palsu. Di situ permasalahannya. Ya sehingga ini dua pihak ini akan diuji di pengadilan, siapa yang lebih kuat pembuktiannya, begitu saja. Antara yang ini dibilang palsu dan yang ini bilang asli. Nanti kan Jokowi bilang ijazah saya asli, Rismon CS bilang ijazah kamu Jokowi palsu. Ya gitu aja kan. Endingnya nanti ya setidaknya mungkin akan ada pertunjukan lah. Ya mungkin bisa saja di pengadilan itu Rismon CS akan memperagakan cara mereka yang sudah juga dipertontonkan di YouTube, bagaimana melihat kepalsuan ijazah Jokowi itu. Pihak Jokowi juga akan mempertunjukkan juga mungkin, ya bukan mungkin, ya seharusnya begitu, bahwa ini yang membuktikan ijazah Jokowi, dan tidak ansih harus secara digital forensik, karena ijazah tersebut ada fisiknya, ada barangnya. Kemudian asli atau palsunya itu kan yang akan dimintai pendapat oleh hakim. Yang paling utama itu adalah pihak UGM sebagai yang menerbitkan ijazah. Kalau UGM bilang ijazah yang sedang diletakkan di atas meja ini atau sedang dibuka di ruang persidangan ini adalah palsu, maka palsu ijazahnya Pak Jokowi itu. Tapi kalau UGM bilang asli, ya aslilah ijazahnya Pak Jokowi itu. Lebih kurang begitulah sebenarnya yang akan terjadi di pengadilan nanti. Nah itulah yang akan menimbulkan konsekuensi seperti yang dikatakan oleh mantan Kabareskrim Bapak Susno Duaji. Tidak perlu boro-boro digital forensik sebenarnya. Penelitian labor forensik itu ya hanya sekedar pendukung saja. Di satu sisi, kalau pihak Rismon CS ini ngotot mau dibawa lagi ini untuk diuji di pihak yang netral, misalnya yang independen, itu menunjukkan bahwa pihak Rismon CS ini justru meragukan penelitian yang mereka lakukan tersebut. Lah ngapain saudara-saudara kemarin atau Rismon CS ini ngotot banget, yakin banget ijazah Jokowi palsu? Sementara sekarang mereka sepertinya meminta untuk ada uji lab forensik oleh pihak independen lagi, karena mereka tidak percaya dengan lapor Polri punya. Ya itu tadi bolak-baliknya begitu. Berarti mereka atau pihak Rismon CS ini meragukan penelitian yang sudah mereka lakukan itu, dan mereka sudah menyatakan di beberapa media bahwa ijazah Jokowi palsu. Ya cukup aneh lah apa yang menjadi pemikiran dari pihak Rismon CS ini jadinya. Karena pihak Rismon CS ini sebenarnya masih meragukan penelitian yang mereka lakukan itu yang sebenarnya abal-abal, ya mestinya mereka tidak mempropagandakan atau bahkan membuat pernyataan yang sangat meyakinkan seolah-olah bahwa ijazah Jokowi palsu, ijazah Jokowi palsu. Itulah yang meracuni kita-kita inilah yang juga melihat hiruk pikuknya ini. Terlepas dari dua pihak ini, siapa yang kita suka, siapa yang kita benci, siapa yang menang, siapa yang kalah, pertarungan di pengadilan nanti kalau memang katakanlah sampai kepada P21 dilimpahkan ke pengadilan atau Pak Jokowi tidak mencabut laporannya, yaitu adalah sebuah pertarungan yang semoga dengan adanya pertarungan pembuktian tersebut
dapat mengakhiri katakanlah hiruk pikuk atau polemik ijazah Pak Jokowi tersebut. Kita akan tunggu saja hasil dari pengadilan tersebut supaya kita juga nanti bisa menghilangkan keraguan kita, atau katakanlah kita ikuti saja apa yang diputuskan dalam pengadilan tersebut. Bahwa kalau ijazah Jokowi diputuskan asli, aslilah. Kalau diputuskan palsu, palsulah. Supaya kita ini segera move on dari permasalahan ijazah Jokowi tersebut.